Bravo Pak Prabowo. Jadi gini, selama ini Indonesia tuh kayak warung kopi di pinggir jalan yang jualan murah ke pelanggan tetapnya. Tapi pelanggan tetapnya ini bukan orang kampung sebelah, melainkan Singapura. Bayangin, kita jual gas alam murah, listrik disubsidi, tapi giliran kita butuh BBM, malah beli dari mereka dengan harga selangit. Rasanya kayak kita nyediain makanan buat orang lain, tapi sendiri malah kelaparan. Tapi sabar dulu, sekarang situasi udah berubah. Prabowo, dengan gaya santainya, mutusin buat stop ekspor energi murah ke Singapura. Boom, pagi-pagi di Singapura, orang-orang bangun tidur, nyalain lampu, nggak nyala. Mesin-mesin pabrik mati, internet jadi lemot, harga barang melambung. Sementara di Kartanegara, Prabowo lagi duduk santai, minum kopi, baca berita, Singapura krisis energi. Mantap kan? Kenapa bisa begini? Karena selama bertahun-tahun Singapura hidup nyaman dengan pasokan energi dari Indonesia. Mereka nggak punya sumber daya sendiri, jadi bergantung banget sama kita. Tapi sekarang, kita udah nggak mau lagi rugi besar. Udah saatnya kita berhenti jadi mesin ATM buat negara lain. Kenapa Indonesia akhirnya berhenti ekspor gas murah? Ini bukan sekadar keputusan ekonomi, tapi strategi besar dalam geopolitik dan ketahanan energi. Kita sadar bahwa selama ini kita selalu kasih harga murah buat negara lain, sementara rakyat sendiri harus bayar lebih mahal. Nah, mentalitas kayak gini harus diubah. Indonesia harus lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Dulu, setiap hari kita ekspor sekitar 160 hingga 180 miliar British Thermal Unit (BTU) gas ke Singapura. Dari angka ini, sekitar 60% pasokannya dari Indonesia. Dan yang lebih nyesek, harga gas ke Singapura lebih murah dibanding harga dalam negeri. Singapura enak-enakan dapat gas murah, sementara kita harus beli BBM dari mereka dengan harga lebih mahal. Kok bisa? Udah saatnya kita sadar dan berubah. Begitu keputusan ini diumumin, Singapura langsung panik. Negara ini kecil, tapi ekonominya besar karena mereka jago main strategi. Tapi satu hal yang nggak bisa mereka hindari, mereka nggak punya sumber daya alam. Semua harus impor. Dan kalau Indonesia stop kirim gas murah, mereka harus cari sumber lain. Pilihan mereka apa? Bisa impor dari Australia atau Qatar, tapi harganya jauh lebih mahal. Bisa pakai energi terbarukan, tapi itu butuh waktu dan investasi besar. Artinya, dalam waktu dekat, Singapura bakal kesulitan dan ekonomi mereka bisa goyah. Bukan cuma Singapura yang kena dampaknya. Malaysia dan Timor Leste juga bakal ikut kena imbas, karena mereka juga selama ini bergantung pada energi dari Indonesia. Artinya, ini bukan cuma perubahan kebijakan biasa, tapi bisa mengubah peta geopolitik Asia Tenggara. Keputusan ini bukan sekadar untuk ngerjain Singapura, tapi ini adalah langkah besar buat Indonesia menuju kemandirian energi. Bareng sama pengumuman ini, Presiden Prabowo juga meresmikan 37 proyek strategis kelistrikan nasional. Ini mencakup 26 pembangkit listrik baru, 11 jalur transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi. Artinya, kita serius dalam membangun ketahanan energi nasional. Dengan proyek-proyek ini, kita nggak cuma stop ekspor gas murah, tapi juga memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa menikmati energi dengan harga yang lebih adil. Ini juga bikin kita punya posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa Indonesia berikan ke Singapura, tapi bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Indonesia siap jadi pemain besar di Asia Tenggara. Lihat aja contoh Rusia di Eropa. Mereka mengontrol pasokan gas ke banyak negara Eropa, dan akibatnya mereka punya pengaruh besar dalam kebijakan global. Sekarang, Indonesia bisa ambil peran yang sama di Asia Tenggara. Negara yang menguasai energi, menguasai dunia di sekitarnya. Dan ini yang sekarang kita lakukan. Singapura bisa saja cari sumber lain, tapi itu nggak bakal semudah itu. Sementara itu, Indonesia sekarang punya potensi untuk jadi raksasa energi di kawasan ini. Dengan kebijakan baru ini, kita bukan cuma bikin Singapura kelimpungan, tapi juga membuka jalan buat masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat. Bro, lu tahu nggak kalau Indonesia sekarang udah jadi pemain utama dalam politik energi di Asia Tenggara? Bukan cuma punya sumber daya sendiri, tapi negara-negara lain juga masih ngandelin kita buat pasokan energi mereka. Contohnya Malaysia, meskipun mereka punya sumber energi sendiri, tetap aja masih butuh pasokan dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan nasional mereka. Sementara itu, Timor Leste yang baru mulai ngerancang kemandirian energi lagi mikir keras gimana cara bertahan tanpa impor dari kita. Nah,
Di level global, ada kabar kalau Israel kemungkinan bakal nyerang ladang minyak Iran. Tapi di sisi lain, Indonesia nggak mau ketinggalan. Kita nggak cuma jadi pemasok energi fosil, tapi juga udah mulai beralih ke energi terbarukan. Sementara negara lain masih pusing mikirin gimana cara keluar dari krisis energi, kita udah selangkah lebih maju. Prabowo ngerti banget potensi besar Indonesia dalam biofuel. Jagung, tebu, dan kelapa sawit jadi senjata utama kita buat ngebangun industri biodiesel. Salah satu produk unggulan kita adalah B100, biodiesel murni dari kelapa sawit, yang bikin Indonesia makin siap masuk ke era transisi energi bersih. Dengan strategi ini, kita nggak cuma bisa memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tapi juga jadi pemain utama di Asia dan Eropa. Tapi, ini bukan sekadar urusan ekonomi. Ini juga tentang geopolitik dan pertahanan. Sejarah udah nunjukin kalau negara yang megang kendali energi bisa ngatur dunia. Coba lihat Rusia waktu konflik sama Ukraina. Rusia main putus pasokan gas ke Eropa, dan efeknya, harga energi melonjak, ekonomi Eropa kena guncangan, dan mereka harus mikir ulang soal ketergantungan mereka pada Rusia. Indonesia juga berpotensi ngelakuin strategi serupa, tapi dengan cara yang beda. Dengan ngehentikan ekspor energi murah, kita bisa amankan sumber daya sendiri, perkuat ekonomi, dan tegasin posisi kita di panggung dunia. Ini sejalan sama prinsip bahwa kemenangan dalam sistem pertahanan ada di tangan mereka yang menguasai energi. Jadi, keputusan Presiden Prabowo ini bukan sekadar langkah ekonomi, tapi juga strategi geopolitik yang super cerdas. Dan bukan cuma energi, Prabowo juga ambil langkah besar dalam kebijakan devisa hasil ekspor, DHE. Dulu, duit triliunan rupiah dari ekspor Indonesia ngalir ke luar negeri, terutama ke Singapura. Tahun 2024 aja, dana yang keluar dari Indonesia ke Singapura mencapai 4.806 triliun rupiah, atau setara 54% dari PDB Singapura. Ke Amerika Serikat 47 triliun rupiah, ke Tiongkok 931,8 triliun rupiah. Gila nggak? Nah, kebijakan baru bikin eksportir wajib nyimpen devisa mereka di Bank Nasional minimal 1 tahun. Artinya, duit yang selama ini kabur ke luar negeri, sekarang harus berputar di dalam negeri. Buat Singapura, ini artinya mereka kehilangan sumber dana segar yang selama ini menopang ekonomi mereka. Analoginya, mereka kayak kehabisan darah segar buat bertahan. Di sisi lain, Indonesia makin kuat dan siap jadi pemimpin baru dalam geopolitik energi Asia. Seolah-olah ini kayak perang ekonomi yang dimulai dengan strategi super cerdas. Prabowo emang nggak bisa diremehin kalau soal strategi, bro. Sementara itu, Iran juga nggak tinggal diam. Mereka udah bilang kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka bakal bales nyerang ladang minyak negara sekutu Amerika. Di sini, Indonesia mulai sadar kalau selama ini kita lebih sering jadi tukang servis energi buat negara lain, sementara rakyatnya sendiri harus bayar lebih mahal. Makanya, keputusan Prabowo buat ngehentikan ekspor energi murah ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga pernyataan tegas. Indonesia nggak mau lagi jadi ATM buat negara lain. Kita juga nggak mau lagi jadi sapi perah yang cuma bisa kasih diskon energi ke luar negeri. Dampaknya, Singapura mulai panik. Negara kecil yang selama ini nyaman dengan pasokan energi murah dari kita, sekarang harus mikirin cara bertahan. Kalau mereka impor dari Australia atau Qatar, harganya bakal jauh lebih mahal. Sementara itu, Indonesia malah makin maju dengan energi terbarukan, ekonomi makin kuat, dan sumber daya kita lebih banyak dinikmati oleh rakyat sendiri. Nggak cuman itu, kebijakan DHE juga bikin uang yang biasanya kabur ke luar negeri, sekarang tetap muter di dalam negeri. Singapura kehilangan sumber dana besar, sementara Indonesia malah makin mandiri. Keren kan? Jadi, mari kita rangkum. 1. Indonesia stop ekspor energi murah ke Singapura. 2. Singapura panik karena harga impor dari negara lain lebih mahal. 3. Indonesia makin fokus ke biofuel dan energi terbarukan. 4. Kebijakan DHE bikin duit ekspor tetap di dalam negeri. 5. Indonesia nggak mau lagi kasih diskon gede buat negara lain. 6. Ekonomi nasional makin mandiri dan kuat. 7. Dunia sekarang mulai ngelihat Indonesia sebagai kekuatan baru di energi global. Yang dulu kita cuma jadi pemasok energi murah buat negara lain, sekarang kita berani ambil kendali atas kekayaan sendiri. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa Indonesia kasih ke Singapura? Tapi, bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Jadi, ini bukan sekadar soal ekonomi atau bisnis. Ini tentang Indonesia yang akhirnya sadar dan berani mengambil langkah besar buat kepentingan sendiri.
Kita udah nggak mau lagi jadi bangsa yang cuman ngasih murah buat orang lain sementara rakyat sendiri harus bayar lebih mahal. Kita udah nggak mau jadi mesin ATM buat negara lain. Dengan stop ekspor gas murah, kita kasih sinyal ke dunia. Indonesia siap berdiri sendiri.